Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Ahlan wa sahlan warga Spenen Baya. Perkenalkan, saya Bima dari kelas 7C dan di samping saya rekan saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Fia dari kelas 7E. Kembali lagi di Prisma Podcast Remaja Inspiratif Spenen Baya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal Qur'an furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalnya, yaitu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak pula menghendaki kesukaran untukmu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengakukan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Shadaqallahul adzim. Agenda hari ini apa ya, Fia? Nah, kali ini agenda hari ini itu kita akan mewawancarai kakak-kakak alumni SMP 9 Surabaya nih, Bim. Wah, kelihatannya asik tuh. Kalau boleh tahu, judul sama topiknya itu apa ya? Nah, kali ini kita akan membahas tentang survival Gen Ramadan minggu kedua dengan judul Bye Bye Lemas, Hello Fokus. Wah, seru tuh kayaknya. Aku udah gak sabar. Ayo kita tanpa berlama-lama lagi kita panggil yuk narasumber kita. Kita sambut narasumber kita, Alumni kita cantik dan ilmu. Kita sambut Kak Reva. Halo. Halo Kak. Selamat datang di Prisma. Terima kasih sudah diundang. Ya, terima kasih juga sebesar-besarnya sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri podcast kita pada hari ini. Bagaimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana dengan kalian? Baik? Alhamdulillah. Puasanya masih kuat ya? Oke, ya. Bisa perkenalkan Kak Reva lebih dalam lagi nggak? Oke, baik. Halo semuanya, perkenalkan saya Reva Tina Fahar dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan SMA di SMA Negeri 4 Surabaya. Ini sama adik-adik juga.
tiba-tiba diundang podcast pada hari ini. Terus saya sedang duduk di bangku kelas 10 dan apa ini? Akhir-akhir sibuk apa? Ya, akhir-akhir ini sibuk apa? Akhir-akhir ini saya sedang sibuk dengan karena mau mepet ujian juga ya. Jadi sambil baca-baca buku dan bahkan juga ikut organisasi yang ada di luar sekolah maupun di sekolah juga. Kebetulan juga aku lagi bergabung di forum OSIS SMA Negeri 4 Surabaya. Wah, ikut OSIS. Iya. Keren banget. Ini kalian di sini juga ikut OSIS? Enggak. Enggak. Berarti organisasi remas ini Iya, ya? saja. Iya. Bagus loh tapi. Iya. Udah Oke. mulai aktif. Ya, tanpa berlama-lama lagi kita next ke pertanyaannya saja ya. Boleh aman. Oke. Bagaimana cara kita menjaga fokus untuk mengerjakan tugas sekolah di saat perut kita lagi kosong atau otak kita loadingnya lama banget? Berarti ketika di sekolah ya, Iya. gimana caranya kita fokus sama pelajarannya buat ngerjain tugas yang ada di sekolah juga. Apalagi waktu puasa itu kan waktu dimana kita butuh energi untuk lebih fokus ke dalam pelajaran. Tentunya kita nggak boleh nge-skip sahur biar energi kita tuh juga terisi gitu loh. Jadi sebenarnya kalau saat puasa itu otak itu bukan lemah, tapi dia sedang beradaptasi dengan tubuh kita yang mungkin kita setiap harinya ada makan siang kan, tapi karena puasa jadinya nggak bisa puasa, nggak bisa makan siang waktu lagi Istirahat. Iya benar. Jadi istirahatnya cuman mungkin Mainan, Iya. monopoli kalau bawa Mbak Uno ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bahas tentang secara ilmiah, otak itu punya bensin. Jadi bensinnya otak itu namanya glukosa. Nah, glukosa ini yang kalau misalnya kita setiap mikir, ngehafalin pelajaran, kalau misalnya ada sesi di mana waktu pelajaran itu kita harus ngafalin materi tersebut gitu ya. Terus juga fokus itu yang bikin dia otak fokus itu yang digunakan yaitu glukosanya otak itu tadi. Terus juga pas puasa tubuh itu bakal ngatur ulang energi gitu loh, supaya berpikirnya juga jalan gitu. Nah, tips dari aku kalau misalnya biar kita lebih fokus ya, tentunya ketika bangun pagi itu kan harus, apalagi jam 3 ya, jam 3 harus sahur. Pastinya butuh tubuh yang benar-benar cukup tidurnya. Jadi produktivitas tidur itu juga harus diperhatikan. Contohnya mentok jam 9 atau sampai jam 10 Harus tidur. iya benar, harus tidur. Jadi kalau pas waktu tidurnya cukup, terus kita bangun di jam 3 untuk melaksanakan sahur, pasti otak kita kan juga lagi fresh, badan kita segar dan sebagainya kan. Jadi kayak kita semangat gitu loh buat belajar. Nah, apalagi waktu saat ujian ini, kalian udah mau deket-deket ujian belum? Belum Tapi ada info. belum ada info. Kalau misalnya aku kan udah ada mulai bulan Maret ini udah ujian. Jadi mungkin kalau misalnya udah mau deket ujian dan bahkan juga pas waktu sekolah ya, itu harus dipersiapkan ketika sahur. Jadi kayak bener-bener sahur itu kita makan atau kita mengisi energi kita dengan hal yang menurut kita tuh cukup. Jadi bukan berarti kita harus kenyang ya makannya. Istilahnya kayak kita nggak boleh terlalu kenyang ketika sahur, karena kalau misalnya kita terlalu kenyang sahurnya Tambah lapar. iya, jadi energi kita tuh kaget gitu loh. Terus juga kalau misalnya sahurnya terlalu banyak karbo yang dikonsumsi, pasti dia cepat lelah gitu. Tahu nggak sih mukbang? Oh iya. Mukbang saat sahur itu jangan. Iya. Terus juga pas waktu jamnya sahur banyakin buat
ini ngaji. Jadi kalau misalnya otak kita dari awal nih ya udah diasah dengan kita baca-baca buku 5 menit atau 20 menit, 10 menit itu udah cukup banget, atau bahkan kalau bisa ngaji baca Al-Quran. Jadi kayak istilahnya otak kita udah siap buat pelajaran juga. Jadi dari pagi udah kita latih buat baca buku, baca Al-Quran, akhirnya otak kan merasa udah adaptasi dengan itu tadi gitu. Itu tips dari aku. Nah, kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Iya. Boleh spill nggak Kak, starter pack, sahur, atau kebiasaan pagi yang bisa bikin energi kita tetap stabil, nggak naik turun saat jam pulang sekolah? Oke, starter pack. Berarti porsi makanan ya. Kayak istilahnya kita harus sahurnya tuh berapa gitu ya. Kalau misalnya sahur itu kan bukan soal kenyang juga. Tadi aku kan juga bilang, sahur bukan soal kenyang, tapi gimana caranya biar energi kita itu tetap terpenuhi. Jadi iya mungkin bisa karbo dulu, atau bisa biar perut kita nggak kaget ya, bisa makan makanan yang ringan. Contohnya bangun tidur itu Cuci muka. dulu, Berdoa. iya doa dulu, cuci muka dulu, terus kayak gosok gigi, habis itu minum air putih. Nah karena kan perut kan udah terisi air putih ya, jadi dia nggak kaget. Terus juga mulai makan makanan yang ringan, contohnya kurma dulu. Kurma itu kan juga sunnah Rasul ya. Nah kurma dulu, atau kalau kalian suka buah, suka sayur, makan yang mengandung serat dan air. Contohnya buah apa? Melon, semangka dan sebagainya gitu. Terus juga atau apa ya istilah gado gitu loh. Oh Tau ya, nggak gado, protein. Iya, nyamilin sayur kalau misalnya ada sayur di rumah gitu. Tapi sayur yang udah dimasak ya. Tapi kan sayur kan kalau dimasaknya misal lama dari malam misal ya, contohnya maghrib dimasak kan bau kan kalau Iya, pagi. jadi mungkin bisa makan ini dulu, makan buah. Karena kan kalau misalnya memang dari awal niatnya bangun jam 2 misal. Bangun jam 2 terus tiba-tiba ya masak sayur, akhirnya kan nggak bau, masih fresh. Bener. Masaknya pas mau sholat Mau sahur. Iya, mau sahur. Iya, jadi jam 2 bangun. Kalau misalnya rajin-rajinnya ya. Iya. Kalau nggak mager baru masak sayurnya itu. Gitu. Terus juga jangan lupa makan protein. Jadi protein itu penting, minimal 1 butir telur yang ini loh. rebus. Iya, telur rebus. 4. Terus juga apa ya? Serat. Ya tadi serat juga kan. Habis itu jangan lupa untuk minum air putih juga. Penutupan atau air putih harus minimal 2 gelas. Iya, bukan 2 gelas teh. 500 ml. Teh itu berapa mili? Pokoknya 250-an. 250 ya. Ya pokoknya secukupnya lah ya. Minimal 1 gelas itu sebenarnya cukup kok. 1 gelas cukup atau 2 gelas. Itu tergantung kalian perutnya terpenuhi atau enggak. Kan apa itu banyak anak-anak Gen Z itu kan yang nggak suka sayur, tapi apa tiba-tiba sahurnya makan seblak level 5, apa level 10 kan ada tuh. Saking aku tak beli seblak aja, pengen sahur seblak terus. No. Nggak boleh ya. Seblak itu kan apalagi pedes ya. Seblak tuh iya, walaupun seblak itu enak di lidah, tapi bukan berarti nggak enak di perut. Di lambungnya. Iya. Jadi kalau misalnya ketika sahur terus tiba-tiba makan pedes, pasti Siangnya. makanannya kebuang lagi. Karena siangnya ya mules, terus nggak nyaman. Akhirnya kan mohon maaf bisa pup, terus kan cuma juga sahurnya gitu. Jadi jangan makan makanan Seblak. yang pedes. Iya, jangan makan makanan pedas, apalagi seblak. Seblak itu benar-benar nggak baik. Apalagi dia junk food kan. Iya. Iya. Tapi kan apa itu banyak anak-anak Gen Z terutama ya kan, kalau Gen X ke belakang kan pasti suka sayur kan. Orang-orang zaman dulu kan
sering makan sayur, obat-obat, jahe kan, jahe kan juga baik. Nah, kan Gen Z kan belum tentu semua suka sayur ataupun buah. Nah, itu cara ngatasinnya gimana? Oh, jadi kayak dia sebenarnya kalau misalnya dia nggak suka sayur sama buah itu bisa dikreasikan tau. Jadi Gimana? kayak mungkin buah, iya apa? Digoreng renyah gitu. Sayur itu sebenarnya kalau misalnya kalian makan ini ya, makan sandwich kan biasanya ada sayurnya. Iya. Tapi harus benar-benar bisa masaknya ya. Masaknya tuh benar-benar yang sehat gitu loh. Ya mungkin Tanpa itu- saus. gitu. Iya bisa. Jadi kayak gimana caranya kita mengkreasikan makanan, pasti kita tuh bakal ada selera untuk makan makanan yang sebelumnya itu kita nggak suka gitu loh. Tapi karena dia dikreasikan dan ngerasa enak ya, pasti dia bakal suka gitu loh. Jadi sebenarnya buat makanan-makanan itu tergantung sama diri kita sendiri sih. Kalau dia pengen memenuhi kebutuhan proteinnya, kebutuhan seratnya, dia harus memiliki mindset yang dimana aku juga harus makan ini biar tubuhku terisi dengan ini gitu. Jadi kalau misalnya dia merasa kurang proteinnya, kurang seratnya, ya harus dipenuhi dengan itu dong, mau nggak mau gitu. Atau kalau dia nggak suka ya bisa dikreasiin makanannya. Karena sekarang kan juga main medsos ya kalian. Iya. Nah di media sosial kan banyak tuh tutorial gimana caranya kita mengkreasikan makanan yang awalnya kita nggak suka, jadinya Suka. jadi suka karena makanannya dikreasikan gitu. Jadi dibuat apa? Terus Oke, kita lanjut ya Kak soalnya. Oke boleh. Kan banyak dong anak SMP yang balas dendam, tidur sehabis subuh sampai mepet sekolah. Apakah pola tidur seperti ini baik untuk kesehatan kita? Sebenarnya kalau misalnya tidur terlalu lama juga nggak baik ya, apalagi pas waktu jam-jam produktif. Tambah lemes. Iya, jam-jam produktif tuh kan kayak pagi tiba-tiba dibuat tidur karena kita lagi puasa gitu kan. Jadi aku tidur aja deh biar cepet maghribnya biar langsung buka puasa. Bangun buka puasa itu sebenarnya nggak sehat karena tubuh kita nggak gerak. Apalagi kalau misalnya kalian tahu nggak sih kalau kita jarang gerak, akhirnya ada stretch mark yang buat kita tuh jadi apa? Pembuluh darahnya tuh nggak jalan gitu loh, nggak lancar. Akhirnya jadinya stretch mark. Kalian tahu nggak stretch Kau mark? tahu apa sih ket itu bukan? Bukan, stretch mark itu kalau misalnya di kulit biasanya warnanya tuh kayak ungu gitu loh. Nih aku Oh, lebam juga. kayak aku tunjukin ya. Ya. Stretch mark. Mana ya stretch mark? Nih, kayak gini. Jadi itu Oh. dia bikin apa ya? Karena bikin tubuhnya tuh jadi karena dia nggak gerak, nggak ada energi juga dan malah berdampak untuk stretch mark juga gitu. Baik. Jadi kalau misal walaupun kita puasa harus bergerak juga, nggak boleh Olahraga. tidur. Iya, olahraga juga. Tapi kan bikin capek. Olahraga sebenarnya kalau misalnya kita olahraganya yang nggak berlebihan kayak contohnya jalan 5 menit atau 1 menit kan nggak bikin capek juga. Iya. Jadi tergantung gimana caranya kita membuat tubuh ini tuh beradaptasi dengan baik gitu loh. Kayak apa ya? Kayak gimana caranya kita menjaga tubuh kita dengan mungkin olahraga dan sebagainya. Pasti ngerasa ya nyaman gitu loh. Jadi tergantung sama mindset kita. Oke, nah terus kan Bahasanya terlalu berat nggak? enggak Enggak, kan? aman. Kan apa itu banyak kan, terutama yang orang dewasa gitu yang apa kayak maaf ya, mohon maaf kayak pengangguran gitu kan. Ada tuh sampai beli obat tidur buat tidur sampai isya ya makan nih. Mulai subuh sampai isya itu gimana itu? Nah ya itu berarti kan karena dia belum berdamai sama dirinya sendiri dan dia nggak punya mindset untuk berubah, akhirnya dia ngerasa hidupnya sia-sia. Jadi sebenarnya teman-teman apalagi teman-teman yang ada di rumah, kalau misalnya bulan puasa itu kan bulan yang dimana kita harus benar-benar produktif untuk
apa ya, membangun diri kita yang benar-benar bisa bikin pokoknya kita harus mengupgrade Semangat gitu. Iya, mengupgrade Semangat. diri kita yang jadi lebih baik. Apalagi bulan puasa itu bulan yang dimana kita mencari pahala dengan Sungguh-sungguh. iya benar. Soalnya kan pahala kan dilipat gandakan. Iya, ya kayak itu udah tahu. Jadi kalau misalnya ditanya tidur siang itu baik atau enggak, berarti nggak baik dong. Oh, iya. Tapi kalau misal untuk 1 jam 2 jam itu baik kan? Masih 1 jam 2 jam insya Allah masih baik, tergantung waktunya ya. Mungkin tidur siang tuh sebenarnya masih baik kok. Kita lanjut ya Kak. Ini pertanyaannya sedikit berbeda dari yang tadi. Kalau menurut Kak Reva mending milih tidur 15 menit atau cuci muka pakai air es? Cuci muka pakai air es nggak nyimpang ya. Milih dua-duanya. Tidur 15 menit, bangunnya cuci muka pakai air es. Jadi seger. Alasannya? Karena saya tuh sempat dikasih tahu sama kakak saya kan di jurusan kecantikan juga kan. Ya. Jadi ada hubungannya dengan kulit juga. Kayak aku tuh pernah dikasih tahu kalau misalnya, nggak tahu juga ya ini bener apa enggak. Mitos Kalau- atau fakta? Iya nggak tahu juga. Ini kalau misalnya cuci muka pakai air es itu bikin kulit jadi lebih kerasa enaknya gitu loh. Tapi jujur aja juga pernah saya lakukan dan itu bikin kita ngerasa seger. Bangun tidur terus tiba-tiba cuci muka. Yo, Iya, bukan berarti air esnya diminum ya. ya nggak boleh. Iya dong. Apalagi di bulan puasa nggak dong. Maksudnya apa? Membasuh itu kayak misal ada bangkok gini, dicelupin mukanya atau disiram gitu maksudnya. Kan membahas apa sih? Cuci muka. Jadi cuci muka. Oh, dicelup kayak raup. Lauk. Apa raup ya? Cuci muka Ya, lah. kalau dicelupin itu boleh nggak? Ya boleh dong. Tapi Dikasih timun gitu, tambah boleh. iya kayaknya boleh deh. Aku juga kurang tahu sih, tapi kayaknya boleh. Udah mau next pertanyaan. Oke, buka puasa langsung makan berat atau takjil terlebih dahulu? Takjil lebih dahulu. Kenapa? Karena kalau misalnya takjil kan pasti makanan-makanan yang ringan ya. Iya. Contohnya kurma. Kurma itu apalagi kan sunnah Rasul. Iya. Nah, kalau misalnya makan kurma dulu, jangan makan kurma dulu, minum air putih dulu. Minum ya, minum. Iya benar. Minum air putih itu penting, apalagi tubuh kita Butuh, habis. iya. Iya ya, butuh air juga kan biar gak dehidrasi. Jadi Karena kan itu 90% kan darah itu air. iya, jadi kita bener-bener butuh air untuk tubuh kita biar nggak dehidrasi. Jadi pertama minum air putih dulu, setelah itu makan takjil kurma. Contohnya oke. kurma, apalagi kurma kan sunnah Rasul. Terus juga tapi ada yang lupa, niat dulu. Oh iya, kan apa minum dulu habis itu niat minum dulu habis itu baca buka puasa. Oh, Niat kan gitu. subuh. Hmm. Niat kan kalau kita mau sahur itu kita minum habis itu niat nawa itu sama kodin anandai itu. Oh, ada ilmu baru teman-teman. Berarti emang minum dulu terus habis itu baru niat gitu. Iya, kalau misal mau buka puasa itu Niat. kata Ustadz Adi Hidayat ya itu minum dulu, habis itu kita baca doa berbuka puasa. Karena kan artinya doa berbuka puasa itu kan aku melepas dahaga, berarti kan sudah minum. Iya bener, keren loh, keren. Jadi minum dulu baru berbuka puasa. Kalian masih hafal belum buka puasa? Udah buka puasa gimana? Kalau aku kan pakai dahabatul maut. Kalau kalian pakai nawa itu ya? Iya. Iya. Nah terus setelah itu baru makan kurma, Kalau- makan takjil. Karena kan perut kalau misalnya kosong, Iya. dia kan pasti kalau langsung makan karbo yang kayak nasi atau yang berat-berat kan dia kaget. Jadi mending makan yang ringan dulu biar perut tuh adaptasi juga gitu loh. Kalau misal ada konten kreator mukbang itu langsung disiapin ada yang pedas-pedas sampai seblak level berapa, level 5, habis itu minumnya es teh sak cembung, sehat gak kayak? Ya nggak sehat dong. Kan udah dilihat tuh makanannya
makanannya kalau misalnya pedesnya yang berlebihan kan pasti tentunya nggak sehat, apalagi buat pencernaan. Tapi kan sebelah ada sayurnya. Iya, sebenarnya iya masih sehat ya kalau misalnya dia ada sayurnya dan sebagainya. Tapi bukan berarti kalau dengan sebelah level 5 kan pasti udah pedes final boss tuh. Final boss. Iya. Pedes final boss berarti kan nggak baik juga buat diri kita, apalagi yang punya GERD kan. Ya, bahaya itu. Iya benar. Satu pesan buat Syarifah Birthday terakhir buat teman-teman SMP 9 Surabaya biar bisa melewati minggu kedua ini dengan tetap slay dan produktif. Slay. Mudah-mudahan pesan untuk teman-teman yang lagi nonton juga ya. Mudah-mudahan puasanya lancar dan jangan sampai mokel. Apalagi sekarang juga pas waktu puasa kan masih tetap sekolah ya. Iya. Masih tetap sekolah, tapi minggu ini libur kan. Libur. Full libur kan. Jadi karena minggu ini libur, banyakin buat murojaah, banyakin buat belajar dan explore lagi lebih jauh, karena kan apalagi di zaman sekarang yang adanya media sosial itu membantu kita untuk belajar lebih jalan dan kalian iya benar, dan tetap slay untuk Tetap senyum. iya tetap senyum, tetap slay buat menjalankan puasa. Bukan berarti puasa itu menghambat kita untuk belajar. Ada juga hadis, aku kasih hadis satu hadis ya. Di hadis Bukhari Muslim, menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Jadi dengan kita menuntut ilmu aja jalannya udah dipermudah di surga, apalagi juga di dunia gitu. Ini waktunya wal akhir. Oke, keren. Oke. Gak kerasa Pak. Nggak terasa waktu sudah menunjukkan sangat lama sekali ya ini ya. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Kak Reva sudah menyempatkan waktu yang sangat lama sekali. Saya juga berterima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semangat terus ya. Saya akhiri, saya Bima dan Iya, izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.